Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kami boleh berada di tempat ini di gereja Maria Bunda Karmel Tigalingga, 30 km dari Sidikalang. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dimanapun kami berada dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Semoga kami berada di bawah Bapa yang sama dalam Tritunggal Maha Kudus, Dua Maria yang ada. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan kepada kita kebersatuannya dengan Bapa dalam kekekalan, dalam keabadian. Tetapi dia mau tinggal dalam keterbatasan manusiawinya sebagai putra Maria di dunia dalam keterbatasan ruang dan waktu. Terima kasih ya Tuhan, dan kita harus bersyukur karena kita memiliki seorang Bapa, gambaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita siapa Allah yang sesungguhnya itu. Dan misteri revelasi ini adalah misteri yang khusus khas bagi kita orang Katolik, orang Kristen. Karena Allah adalah Bapa yang penuh cinta, penuh kasih kepada kita semua. Ya, pewahyuan tentang Allah adalah Bapa ini sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dan yang menyatakan itu adalah Kristus sendiri kepada kita. Karena itulah maka saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang sebetulnya dirindukan, mau dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Yang mau dinyatakan Tuhan kepada kita, siapakah Allah itu sesungguhnya. Nah, dan itulah yang menjadi tujuan utama dari revelasi pewahyuan Allah ya, kepada kita manusia. Karena itulah para saudaraku terkasih, ya, kita bersyukur dan bergembira karena di dalam Kristuslah gambaran tentang Allah sebagai Bapa itu sungguh menjadi sesuatu yang harus kita syukuri dan kita terima kasihkan. Karena tanpa itu kita melihat Allah itu siapa. Kita tidak pernah mengerti dalam sejarah bangsa manusia, umat manusia. Ya, kita melihat hanya Yesus yang menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa. Dan itulah menjadi kekuatan kepada kita, karena Allah itu adalah Bapa yang penuh cinta, penuh kasih, penuh pengampunan, ya, penuh belas kasih. Dalam devosi kerahiman ilahi, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Santa Faustina, ya, sebagai Bapa yang penuh kasih, yang tak terhingga. Jadi kalau kita sebagai anak-anaknya yang dicintai ini, maka Tuhan ingin menunjukkan kepada kita martabat kita sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, kita tidak hanya dicintai, diciptakan, tetapi kita adalah putra-putri Allah. Maka saudaraku terkasih, kalau kita berpindah dari agama kita ke agama yang lain yang tidak jelas menunjukkan siapa Allah yang sesungguhnya itu, maka saudaraku bersyukurlah ya. Dan kita akan mengalami kebersatuan, mengalami kekekalan kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak yang diutus Bapa kepada kita semua. Maka untuk itulah kalau kita ingin hidup rohani kita bertumbuh dan berkembang, tidak lain kalau kita adalah mengakui dan menerima dan mengalami sendiri Allah adalah Bapa. Ya. Karena itu doa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam doa Bapa kami merupakan suatu, sekali lagi, pewahyuan, pernyataan diri Allah, siapa dia sesungguhnya bagi kita. Semoga dengan renungan singkat ini kita semakin mendalami doa-doa Yesus yang diberikan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, yang setiap hari kita doakan. Ya. Tadi saya ke Tigalingga ini karena usulan kami berjalan dari
Sidikalang menuju Tigalingga sepanjang 30 km dari jam 12 malam tadi pagi dan hingga sekarang, dan mereka sampai di sini. Dalam perjalanan itu saya sendirian naik mobil untuk mendampingi mereka, dan apa yang saya lakukan, saya berdoa Bapa kami, mulai dari Sidikalang sampai Tigalingga, Bapa kami, sampai puluhan kali dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Jadi saudaraku terkasih, sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa berkembang dan bertumbuh dalam hidup rohani? Tidak lain kecuali bahwa kita mengalami Allah sebagai Bapa. Kalau ketika itu terjadi, saya yakin Anda hidup kita penuh dengan penuh dengan syukur, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan cinta, penuh dengan harapan, penuh dengan kekuatan, dan kita tidak pernah tidak pernah gagal atau tidak pernah takut lagi, karena Allah adalah Bapa yang tak pernah meninggalkan kita satu saat pun. Ya, jadi saudaraku, semoga kita semua menghayati rahmat keanakan, keputraan sebagai martabat kita yang sejati. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Yesuslah mengangkat dan membaharui keputraan kita sebagai martabatnya yang telah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Adam dan Hawa. Dan disinilah kita menjadi putranya yang tercinta, yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati dan membuat kita yakin dan sadar bahwa Tuhanlah mencintai dan mengasihi kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin.